Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang minta disebut Cika dari Sumatera Utara. Halo Cika. Jadi Wak, pengalaman horor yang dialami oleh Cika ini dimulai sejak dia masih kecil. Nah sebenarnya Cika ini merasa kalau memang awalnya dia tuh nggak peka-peka kali sama hal-hal gaib Nadia. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu, kepekaan itu pun tiba-tiba muncul nih. Dan bahkan lama-kelamaan menjadi makin-makin tajam gitu Wak. Nah Cika Wak pertama kali menyadari kepekaannya itu pada saat dia masih kecil, memang masih berusia 5 tahun. Dimana pada saat itu pekarangan di sekitar rumah neneknya Cika ini awalnya memang ditumbuhi sama pohon-pohon karet Wak. Nah dari lahan pohon karet itu ditebang nih, dibangunlah jadi rumah baru untuk keluarganya Cika. Nah setelah rumah itu selesai dibangun, mereka pun pindahlah ke sana. Awalnya nggak ada gangguan apa-apa Wak di rumah itu. Sampai akhirnya Cika ini mulai merasa seperti ada banyak sekali yang menemani dia bahkan ketika dia ini masih sendirian. Nah tapi Wak, gangguan yang dialami sama si Cika tuh ya cuma sebatas itu aja, nggak pernah ada yang dilihatnya, yang didengarnya atau apapun lah yang aneh-aneh di rumah tuh. Nah pada saat Cika memasuki usia 6 tahun Wak, kepekaan Cika terhadap hal-hal gaib pun makin tajam lagi. Nah momen pertama dia bisa melihat mereka itu adalah tepatnya pada saat perayaan ulang tahunnya Cika yang ke-6 tahun. Di ulang tahunnya itu keluarga Cika ini merayakannya dengan macam makan-makan keluarga gitulah sama keluarga besar di rumah itu. Alhasil rumahnya Cika kan jadi ramai lah kan dengan kedatangan para saudara-saudara mereka. Mereka saling ngobrol dan bertukar-tukar kabar hingga sampai tengah malam nih. Terus Wak memasuki jam setengah 12 malam, masih di hari yang sama nih Cika yang pada saat itu masih kecil udah ngerasa ngantuk kali Wak. Tapi dia ini nggak berani tidur sendirian di rumahnya, dan biasanya dia ini juga tidur bareng sama orang tuanya. Karena masih ada om sama tantenya Cika yang masih ngobrol di rumah tersebut, dan Cika ini juga takut sendirian tidur di kamar. Alhasil Cika pun cuman ya sekedar merebahkan kepalanya di pangkuan bundanya lah gitu. Biar aku tidur di sini aja lah dulu, nanti kalau misalnya aku udah ngantuk, ayahku udah tidur pasti nanti dipindahin masuk ke dalam gitu. Yang penting aku nggak mau sebelum tidur aku udah ada di kamar sendirian gitu kan. Nah tapi Wak, meskipun di saat itu si Cika ini udah ngantuk kali ya kan, di momen itu Cika ini jadi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia sedang memperhatikan pohon karet yang ada di depan rumah. Nah yang bikin Cika heran Wak, di dekat pohon karet itu dia melihat ada perempuan rambutnya hitam panjang gitu kan, lagi berdiri itu di sana membelakangi dia. Tapi Cika tuh menengok si perempuan ini sambil menggendong bayi dari belakang nih. Awalnya Cika ngira itu manusia Wak, entah mungkin tantenya atau tetangga ya, kerabat, nggak tahu lah gitu, mungkin ya manusia. Sampai akhirnya perempuan tersebut tiba-tiba menoleh dan beradu tatap sama si Cika Wak. Yang bikin jantung Cika tuh mau copot apa Wak? Pas perempuan tuh nengok ke arahnya, yang muter tuh kepalanya aja Wak. Leher sama posisi badan itu tetap ke depan gitu loh. Yang ikutan muter tuh cuman kepalanya aja. Kebayang kalian kan, udah jelas bukan manusia lah itu. Nah melihat hal itu Cika pun spontan langsung teriak, "Astagfirullahaladzim bunda, itu siapa ndak?" Kata gitu. "Siapa apanya nih, kau tengok apa?" Kata bundanya kan. "Itu loh bunda, Cika takut ada perempuan tuh bunda ada depan rumah kita, apa kepalanya berputar," katanya. "Mana nggak ada siapa-siapa kok bunda, nggak nengok Wak." "Ada bunda, dia lagi ngeliatin Cika tuh." Udah nggak ada apa-apa tuh, paling tuh cuma karena Cika lagi ngantuk aja. "Udahlah sekarang Cika tidur di kamar ya bunda, temenin lah bentar," kata gitu. Nah meskipun memang masih ketakutan, Cika akhirnya menuruti perintah ya bundanya. Dia berjalan lagi tuh ke kamar kan dan bersiap untuk tidur lagi. Tapi Wak, sesampainya dia di kamar, tiba-tiba aja gorden kamarnya tuh terbuka sendiri. Dan kalian tahu dari balik jendela itu Cika melihat sosok perempuan yang sama masih berada di depan rumahnya tuh. Di balik jendela tuh ada si perempuan itu. Nah melihat hal itu Cika langsung speechless Wak, badannya kaku nggak bisa bergerak. Dan anehnya lagi, entah kenapa horden kamarnya itu tiba-tiba balik tertutup lagi gitu. Nah dan tanpa menunggu waktu yang lama, Cika pun segera langsung merebahkan dirinya di kasur, sembunyi dia itu di dalam selimut. Meski udah nggak kuat lagi nahan kantuknya Wak, lagi-lagi Cika tetap nggak bisa tidur. Dia masih ketakutan Wak. Dan tepat di momen ini tiba-tiba si Cika mendengar ada suara seorang laki-laki berkata lirih, "Jangan takut, aku jagain kamu," katanya. Kata Cika Wak, suara tuh lembut kali Nadia dan dewasa kali itu loh. Dan anehnya setelah mendengar suara itu, seketika rasa takut aku langsung hilang, langsung menguap gitu. Barulah dari sana Cika pun bisa tidur nyenyak Wak, karena dia merasa seperti ada sosok yang sedang melindunginya. Gak banyak memang Wak yang Cika ingat tentang apa saja yang dia alami sejak kejadian itu. Tapi kata bundanya Cika, sejak dia berusia 6 tahun itu, Cika ini jadi sering ngomong sendiri Wak. Dia sering main sendiri, tiba-tiba ketawa, nanti tiba-tiba nangis. Pokok aneh kali lah siapa ini si Cika. Dan keanehan itu terus berulang hingga Cika berusia 8 tahun. Tapi pada saat itu bunda gak mikir aneh-aneh Wak. Bunda ngiranya oh ya udah itu cuman imajinasi Cika aja, wajar aja lah seusia kayak gitu ya kan. Nah pada suatu hari ketika Cika masuk kelas 3 SD Wak, orang tuanya membelikan
memberikan dia hadiah baru gitu. Hadiahnya ini adalah mainan berupa gerobak bakso gitu, Wak. Ukurannya kecil gitu, Wak, macam mobil-mobilan tapi bisa jalan, terus bisa bersuara juga, dan mau nyalain gerobak baksonya harus pakai apa? Baterai. Nah, pada saat itu Cika ini lagi main gerobak tersebut di rumah neneknya sama sepupu laki-lakinya. Apa? Sepupu laki-lakinya ya. Kita sebut aja namanya Kiki, si sepupu ini. Nah, nenek ngampirin mereka lah kan, yang memang lagi main di ruang TV tuh, Wak. Nanya nenek, kalian main berdua aja, kata nenek gitu basa-basi kan. Nah, mendengar pertanyaan itu ya Kiki sepupunya siapa ini, si Cika ngangguk. Gitu katanya. Tapi Wak, anehnya ya, Cika malah ngejawab, enggak nek, kami bertiga kok. Ada aku, Kiki, sama satu lagi setan nek, katanya gitu. Nah, mendengar jawaban Cika, nenek langsung nagurakan, Cika, gak boleh bilang kayak gitu ya sayang ya. Kalau memang ada setan beneran gimana, kata neneknya. Yaudah sanalah kalian lanjut aja lah main lagi. Pergi neneknya nih, takut pula mungkin neneknya kan. Dah lanjut lagi lah main si Cika sama si Kiki nih. Nah, pas Cika sama Kiki ini lagi asik-asik main, Wak, tiba-tiba baterai gerobak baksonya ini habis. Cika sama Kiki pun berjalan lah bersama-sama untuk ngambil baterai yang baru nih. Kan mainan gerobaknya tuh butuh baterai kan. Dan mainan tersebut ditinggal lah di lantai. Nah, pas mereka lagi ngambil baterai ini, tiba-tiba Wak, mainan gerobak itu nyala sendiri. Cika sama si Kiki kaget lah kan, kok nyala sendiri dia. Nah, saking kagetnya Kiki kabur, Wak. Melihat si Kiki kabur, Cika nggak kabur loh, dia diam aja di situ. Dia terus berdiri menatap ke arah mainan gerobak bakso tuh, yang masih menyala tuh. Lalu entah kenapa Cika ini tiba-tiba aja melipat kedua tangannya di dada, dan dengan ekspresi galaknya tiba-tiba si Cika bilang, jangan ganggu lah, kan Kiki jadi takut, katanya. Dan tepat setelah Cika ngomong kayak gitu, mainannya langsung mati, Wak. Langsung mati, aneh kali ya kan. Nah, kejadian aneh macam tadi itu terus berulang, Wak, terus terjadi. Saking seringnya, lama-lama Cika pun menyadari satu hal. Ternyata, Wak, kalau diingat-ingat lagi nih, Wak ya, semua gangguan-gangguan itu selalu muncul setiap kali aku main sama laki-laki Nadia. Entah itu sama kawan aku, sepupu aku, atau siapapun lah, kecuali ayahnya Cika. Pokoknya setiap kali aku main sama laki-laki, pasti ada kejadian aneh, Nat, kata siapa nih, kata Cika. Macam ada sosok yang cemburu gitu loh, Wak, tiap kali Cika nih dekat sama cowok lain gitu, Di titik itu Cika nih nggak pernah melihat sosok itu secara langsung, Wak. Sosok yang lagi cemburu ini secara langsung belum pernah. Tapi jauh di dalam hatinya, entah kenapa ya, Nat ya, aku tuh selalu merasa kalau pasti cocok pula. Sosok ini pasti laki-laki. Ingat kan kalian tadi di awal aku cerita apa? Waktu si Cika ini ngelihat penampakan di ulang tahun yang ke-6 tahun tuh, yang kepala berputar itu, tiba-tiba dia mendengar apa? Ada suara laki-laki dewasa di kamarnya. Nah, sosok suara misterius itulah, Wak, yang selama ini sering cemburu kali kalau ada cowok lain dekat sama si Cika. Cika merasa sosok laki-laki itu terus berada di dekat dia, Wak. Meskipun nggak pernah melihat ataupun juga mendengar suaranya lagi secara langsung nih, Anehnya Cika ini tetap macam bisa berkomunikasi dengan sosok itu loh, Wak. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah dengan berkomunikasi lewat pikiran atau hati. Aku nggak pernah nengok dia, aku nggak pernah dengar dia lagi, tapi aku macam bisa berkomunikasi sama dia dalam hati, Nat. Makin hari Cika ini makin dekat sama sosok itu, Wak. Mereka jadi sering ngobrol, berbagi cerita, dan juga bercanda bersama. Bahkan kata Cika nih, Wak ya, sosok itu juga beberapa kali memberinya macam sentuhan-sentuhan kecil lah itu, Wak. Macam diusapnya rambut aku, Nat, dipeluknya aku, Nadia waktu lagi tidur, dan juga membantu kesehariannya si Cika. Dari sana loh mereka